Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam lagi sanak pandangan di jam 8 malam hari ini ya. Kita kembali di segmen Minang Kreatif di hari Rabu setelah kemarin sempat vakum juga. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita udah balik lagi tentunya. Sanak pendengar, gimana kabarnya di malam hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dengan kondisi cuaca yang kayak gini, kayaknya rentan juga nih demam, apalagi flu gitu ya. Juga buat kamu di malam hari ini yang mau menyimak siaran kita, bisa kamu dengarkan di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go. Sanak pandang ya, kita juga lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Bisa kamu subscribe, atau kalau mau mendengarkan sambil nonton obrolan kita di malam hari ini bisa ya. Dengan narasumber yang kita ajak ngobrol tentunya. Nggak mungkin Gus Pri aja sejam ngobrol sendiri, ngapain kan. Kalau di atas motor boleh kita ngobrol sendiri, kamu bebas. Tapi kan nggak lagi live streaming juga ya. Sanak pandangnya, di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang musik komposer dari Sumatera Barat, masih muda juga tentunya, dan tentunya mudah-mudahan jadi inspirasi juga ya bagi generasi muda di Sumbar untuk berkarya dan memulai sesuatu. Kalau yang mau kita ajak ngobrol ini kan di bidang musik ya. Kalau kamu mungkin di bidang apa yang lain gitu kan. Di bidang olahraga misalnya, atau kesenian yang lain, lukisan, apapun itu ya, sanak pandangnya. Nah, sama siapa kita ngobrol di malam hari ini? Kita sapa dulu. Di Zoom kita udah tersambung sama Bang Genta Haramain. Halo, selamat malam Bang Genta. Good free. Iya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kalau dilihat dari tampilan Zoom-nya di malam hari ini, kayaknya lagi di studio ya, kayaknya ya. Ya, lebih tepatnya di workspace saya. Workspace-nya Bang Ya, Genta. ya, Oke, ini di rumahnya Bang Genta apa gimana? ya, di rumah gitu. Wow, berarti udah punya studio sendiri ya hitungannya ya? Bisa dibilang begitu, Bang. Bisa dibilang begitu ya. Wow, keren 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 tuh, lihat di belakangnya banyak alat musik ya, ada gitar, ada apa? Yang kecil itu apa? Ukulele ya? Ya, Hmm, kalau uku pari nggak ada ya, itu nama ikan ya. ada. Bang Genta di mana sih rumahnya? Saya kebetulan berdomisili di Lubuk Sekaping, Pasaman. Oh, di Pasaman. Iya, Oh wow, aku belum pernah ke Pasaman sih, tapi pengen suatu saat mudah-mudahan bisa ke Pasaman ya. iya, harus itu. Kenapa harusnya? Banyak ya tempat wisata di sana ya? eh Sekarang lagi gencar-gencar gitu, Bang. Lagi Oh, banyak eh, objek wisata di sini. banyak objek wisata. Ya, Apalagi tahun 2023 kayaknya harus mengunjungi Sumatera Barat gitu ya. Salah satunya di Pasaman ya, Bang Genta ya. iya. Heeh. Oke, di Pasaman lagi gimana cuacanya? Kalau sekarang rekomendasiin nggak untuk jalan-jalan ke Pasaman, Bang Genta? Kayaknya kalau cuaca sama semuanya di Merata Sumatera ya, Barat gitu. Nah, masih musim musim hujan gitu. musim hujan. Jadi kalau Ya, mau ke Pasaman pun ya udah deh, hati-hati aja gitu ya, Bang Genta ya. iya. Heeh. Benar benar benar. Oke, tapi kalau karena Bang Genta workspace-nya tadi di studio di rumahnya, nggak ngaruh ya sama cuaca kayak gimana pun, ya udah kerja mah kerja aja gitu ya. Ya, kan di rumah kan. Kan di rumah, iya Nah, benar. Tapi ada ngaruhnya nggak Bang Genta dengan cuaca yang lagi hujan, inspirasi untuk bikin musiknya jadi lebih ada gitu apa gimana? eh, kadang ada faktor pengaruh juga, Bang. Karena Hmm, memang dalam bikin musik kan harus kita punya mood. bener, Terkadang ada moodnya ya. cuaca juga mempengaruhi mood juga gitu. Sama Hmm, dengan hasil yang apa sama musik yang akan kita bikin gitu. oke. Kalau Bang Genta suka cuaca yang kayak gimana? Moodnya lagi baik itu yang kayak gimana? Apakah pas cerah atau lagi hujan atau mendung? Kayaknya di baik hujan maupun cerah itu beda-beda hasil kreativitasnya. Oke, punya karakternya sendiri gitu ya. Eh,
kalau karakter itu kan dibangun dari personal ya. Mm-mm. Kalau cuaca itu hanya mempengaruhi Faktor bentuk eksternal ya. musiknya aja gitu. Oke, siap. Tapi kayaknya kita mulai dari awal dulu nih. Bang Genta sebagai kalau sekarang emang udah apa ya full time musik komposer berarti ya Bang Genta ya. Iya, benar. Wow, itu berarti mengkompos musik kerjaannya. Mm. Mungkin belum banyak yang tahu nih Bang Genta. Komposer musik itu sebenarnya kalau disederhanain kerjaannya ngapain sebenarnya? Kalau bikin lagu kan jelas nih ya, kita Iya. bikin lagu terus liriknya dengan nadanya. Apakah itu juga termasuk kompos musik? Bikin musiknya itu? Kalau kompos musik secara sederhananya itu kan kita menata musik gitu. Oh, menata. Dari bahan baku atau dasarnya itu dari bunyi-bunyian gitu. Oke. Jadi dari berbagai bunyian yang memang diproduksi dari instrumen musik itu yang kita tata gitu. Oke, Dengan jadi menggunakan ilmu musik tentunya. Selain ilmu musik, satu lagi wawasan juga gitu. oke, dengan wawasan juga ya. Iya benar-benar. Jadi penata musik jatuhnya gitu ya. Iya benar. Oke, itu kerjaan yang beda lagi kan ada kan yang bikin bikin nadanya. Kalau sebuah lagu kan ibaratkan sebuah lagu nih bikin nada sama bikin lirik. Nah, itu kan udah jadi tuh ya. Nah, nada yang dibikin tadi ditata lagi sama komposer gitu ya. Ya dikembangin lagi gitu menggunakan beberapa bunyi-bunyian yang ditata sedemikian rupa gitu. Oke, siap siap siap. Berarti kunci-kunci dasarnya misal kalau seseorang bikin musik dengan gitar gitu ya kan ada kuncinya. Nah, komposer itu tugasnya mengembangkan lagi dari kunci itu misalnya bisa dipakai instrumen apa gitu ya. Gitu Bang Ya benar. Genta. Oke, wow, seru dan menarik ya. Tapi kita tarik dulu mundur ke belakang. Pertama kali Bang Genta kenal apa ya dunia musik atau bahkan dunia seni deh secara umum itu dari kapan sih Bang Genta? Kalau kenal itu bisa dibilang dari SD sudah SD. dari SD lah. Apa tuh momennya nyanyi di depan kelas? Kebetulan kan memang salah seorang om saya memang juga pemain musik gitu. Jadi Saudaranya ibu. secara lingkungan itu perkenalan awal gitu Oke, yang mempengaruhi pas SD. SD. Jadi main ke rumah om ceritanya. Ya benar, Oke, itu di Pasaman. di Pasaman. Oh, dia pemain musik apa, Bang Genta? Kalau kebetulan om ini anak band gitu. Oh, anak Jadi band. pada Wow. zaman itu lagi musim musik hard rock gitu, yang musim rambut panjang gitu. Iya, bener. Itu di tahun-tahun berapa tuh? 80-an gitu kali ya? Kalau Secara kalau timeline-nya. iya timelinenya ya 80 90-an gitu. Oke. Musiknya hard rock dan di Pasaman. Di Minang lah secara umum gitu ya. Itu kan termasuk yang langka juga ya. Kalau di Minang mungkin lebih umum dikenal ya ini musik-musik Minang gitu kan ya. Tapi omnya Iya. Bang Genta bisa sampai gitu wawasannya ke hard rock. Kenapa tuh kayaknya waktu itu? Kalau dibilang konsumsi di keluarga termasuk yang Suka rock, konsumsi musiknya beragam. cukup tinggi gitu, bukan Oke. hanya rock gitu. Kebetulan orang tua pun juga Penikmat senang musik ya? dengar musik gitu. Jadi Iya. kalau dulu itu kan musimnya itu beli kaset tape gitu. Oh iya. Mulai dari saya SD sudah sering beli kaset tape yang musik anak-anak gitu, terus macam-macam gitu. Jadi secara konsumtif untuk bunyi-bunyian lagu dan musik-musik Beragam gitu cukup ya. beragam dan tinggi di keluarga kebetulan gitu. Oke, jadi nggak hanya satu apa genre aja gitu ya, tapi ya Enggak. emang kebetulan menemukan kaset yang menarik kayaknya waktu itu yaudah beli aja terus akhirnya suka gitu ya. Itu yang terjadi sama omnya Bang Genta. Terus pas Bang Genta suka nih dengar musik pertama kali di rumahnya om itu dengan lagu-lagu rock berarti ya. Kalau yang rock, kalau yang lain ya
kembali lagi ke konsumtif tadi gitu. Hmm, Kebiasaan beli kaset tape gitu. Ada lagu anak-anak, ada lagu macam-macam lagi gitu kan. oke. Karena orang tua juga konsumsi seninya juga Tinggi tinggi ya. gitu. Oh berarti Bang Genta terpapar berbagai macam jenis musik ya? Benar sekali. Oke. Nah mulai suka satu genre itu kapan Bang Genta? Ada nggak kemudian tiba-tiba kan dengan banyak genre yang didengar gitu. Nah ini kayaknya eh, gue nih atau Genta banget nih musik yang kayak gini gitu. Kalau bicara masalah genre kayaknya Mm-mm. kalau yang saya alami itu dinamis. Jadi Dinamis. ada beberapa masa gitu kan. Mm-mm. Jadi ada di masa memang lagi senangnya musik apa? Musik rock, musik klasik gitu, Oke. jazz. Sampai terakhir ini paling sering itu dengar skor dari musik-musik film gitu. Oh skor dari musik-musik film Iya, yang instrumen-instrumen kayak gitu ya? benar benar. Oke, wow. Itu kan beda ya. Kalau instrumen kan nggak ada lirik, nggak ada lagu di dalamnya, cuman apa? Suasana yang terbangun aja gitu ya, Bang Benar. Genta ya. Iya, karena Oh, memang oke. terakhir ini kan sering dengar, bukan terakhir ya, beberapa tahun belakangan Mm-mm. eh, memang sering dengar-dengar musik dari film. Karena kalau kita lihat sering kali musik itu menjadi identitas dari film tersebut gitu. Bener, bener, setuju sih. Suasananya jadi apa ya? Berbeda dengan musik yang berbeda. Terus filmnya juga kayaknya punya jadi dua film gitu nggak sih Bang Genta, kalau kita kasih musik yang kayak gini filmnya jadi kayak gini gitu, atau kalau dikasih musik yang lain filmnya jadi beda lagi suasananya Iya. gitu ya. Hmm. Seringkali musik itu memberikan identitas kepada Mm-mm. film itu sendiri gitu. Contoh saja Caribbean, terus Star Wars Oke, dan yang banyak Jack lagi gitu. Sparrow ya. Ya, Iya benar benar benar. Oke, berarti ini juga nggak terlepas dari apa ya, kecintaan Bang Genta sama film kayaknya. benar. Iya nggak? Eh, Oke, jadi selain suka musik, suka film, nah digabungin jadi suka bikin apa ya? Suka bikin musik untuk film jatuhnya gitu ya, Bang Genta ya. Iya, musik Hmm, ilustrasi, skor buat film gitu. oke. Tapi sebelum itu, dulu kan kenal pertama kali belum tahu tuh ada yang namanya musik score untuk film. Emang ya musik yang lebih umum aja ya, lagu gitu misalnya ya, Bang Genta ya. Dulu pernah bikin lagu juga nggak atau bahkan bikin band gitu, Bang Genta? Bikin lagu ada, bikin band juga. Oke, Jadi itu perjalanannya cukup dinamis gitu. gimana tuh? Gimana tuh? Mulai dari zaman apa SMA itu zaman SMA. band-bandan gitu kan. Hmm. Habis itu kuliah, teman-teman baru gitu, bikin band lagi. Sampai kebetulan saya kan berkuliah di Mm-mm. salah satu universitas perguruan tinggi eh, jurusan seni gitu. Di mana tuh? Jadi kalau S1 di UNP Padang, Oh di Universitas WNP. Tasik. Oke. Ya, S2-nya di ISI Jogja. Oh wow, berarti sekarang Kebetulan udah. kan di Hmm. di apa di perkuliahan itu kan juga ada eh, yang sifat perkuliahan itu kan praktek gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi juga dapat ilmu juga di sana gitu. Oke, jadi yang emang udah mengenal dunia musik dari dulu ya, bahkan dari sejak dini banget, dan langsung suka. Itu pas pertama kali dengar musik langsung tahu nih, ini kayaknya bisa disukai dalam waktu yang lama nih sama Bang Genta waktu itu ya. Atau gimana? Ya selayaknya anak kecil aja dengar musik, suka gitu waktu itu. Kalau di kita kembali di masa itu nggak kepikiran malah jadi gini gitu kan. Gimana tuh waktu itu pikirannya apa sih pas dengar musik yang banyak itu Bang Genta? Oh ya udah deh, aku terpapar berbagai jenis musik nih. Ya udah, nggak berpengaruh apa-apa gitu ya. Kalau di zaman itu kan ketika kita menyukai sesuatu ya kita cari lebih banyak gitu. Mm-mm. Oh jadi explore ya. Hmm, ya Oh, explore. oke.
Nah, apa yang terjadi waktu itu di zaman SD SMP itu jadi lebih banyak beli kaset-kaset gitu ya Bang Genta ya? Ya benar. Mulai Hmm. dari zaman kaset tape sampai CD gitu kan. Jadi Iya iya iya. Kalau eh, kalau dibilang perjalanan musik mungkin di generasi saya, generasi 90-an hmm, itu merupakan generasi transisi gitu. Dari transisi ya. eh, bu- budaya budaya mengapresiasi musik itu dari kaset tape sampai saat sekarang gitu, Iya untuk bener. generasi 90-an. Sekarang kan udah Mulai dari digital kaset banget tape, ya. CD sampai Spotify sekarang kan. Iya bener. Tapi jadi eksklusif kalau bisa dibilang yang bentuknya tape kan sekarang mulai mulai rame lagi ya. Sama piringan hitam gitu-gitu ya, Bang Genta ya. Iya, Jadi sesuatu yang mahal harganya sekarang kalau bisa dibilang juga. Ya enggak sih, Bang Genta? kalau kalau saya lihat itu dari perspektifnya itu benda seni jadinya, Iya bener, artefak setuju. gitu. Artefak ya, iya bener bener bener. Tapi kan banyak juga nih musisi-musisi yang ngeluarin album baru, albumnya 2022, terus bikin juga versi kasetnya kan ada juga ya. Ada. Nah, iya, maksudnya mulai berputar lagi gitu kan. Kan apa-apa itu kan muter gitu ya, Hmm, Bang Genta ya. Fashion kayak gitu, musik juga mungkin iya benar. mengalami hal yang sama. Nah, Bang Genta dengan terpapar berbagai jenis musik kayak gitu dari kecil, pasti juga akhirnya sense musiknya jadi tinggi gitu ya, Bang Genta ya. Bisa dibilang secara apa, waktu yang Hmm, membuat sense of music itu makin berkembang gitu. makin berkembang ya. Itu mulai belajar. Nah, itu kan tadi mulai suka nih. Nah, akhirnya belajar musik itu dari kapan, Bang Genta? Apakah dari pas SD itu belajar dong Om main musik gitu? Enggak. Kalau dari SD sampai SMP itu masa-masanya dengar musik itu kan. Hmm, Masanya belajar musik itu dari SMP kelas 2 gitu kan. kelas 2. Baru Oke. baru punya kesempatan punya alat musik gitu. Baru belajar gitu. Di mana? Di maksudnya dibeliin orang tua alat musiknya atau di Ya, sekolah? dibeliin Oh, dibeliin orang dibeliin. tua. Apa tuh Baru waktu itu? punya kesempatan. Gitar. Gitar kita. Oh, oke. Akhirnya ngulik gitar gitu ya. Mulai gitar. Waduh. Anak Karena kan SMP, ya anak SMP main gitar cowok pasti jadi ini banget ya. Keren banget di lingkungan sekolahnya Bang Genta waktu itu ya. justru waktu SMP itu banyak pemain gitar gitu kan. Oh gitu. Saingannya banyak gitu. Oh iya iya iya. Karena yang lain juga memahami kerennya gimana gitu ya kalau main gitar ya. Iya benar benar benar. Terus susah nggak belajar main gitar waktu itu Bang Genta? Belajar sendiri apa gimana? Awalnya belajar sama sama Om juga gitu. Hmm. Habis itu banyak 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 belajar sendiri gitu, ngulik-ngulik dari musik-musik yang didengerin tadi gitu, yang Hmm. di CD gitu, di Oke. kaset tape. Dulu kan kalau beli CD ada kayak buku kuncinya gitu ya? Ya nggak sih? Atau beli kaset tape kan juga ada ya? Kalau dulu itu kan ada tabloid tabloid yang memang ada memuat kunci-kunci gitar di sana kan. Oh iya bener. Jadi Bang Genta termasuk yang belajar dari situ juga ya? Iya. Iya beli tabloid buat belajar gitarnya. Kalau sekarang mah Mm. udah lebih gampang lagi ya, di YouTube udah banyak tutorialnya gitu ya, bisa diikutin ya Bang Genta ya. Kalau kalau sekarang udah gampang kan, kalau mau belajar ngulik tinggal pause, rewind gitu, atau Hmm, bisa di slow juga gitu kan, di temponya di iya di bener. lambat, perlambat gitu. Tapi Kalau buat kita dulu harus apa? Harus eh, eh, memang memang berusaha sebisa mungkin menangkap nada yang kita dengerin gitu. iya bener. Gimana caranya gitu ya? Kita nyari tahu sendiri gitu ya. Ini nadanya kayak gini, gimana menghasilkan bunyi yang sama? Kita cari sendiri gitu ya, Bang Genta ya. Ya, benar, benar sekali. Tak jarang Wow. kadang kan bunyi nggak mirip-mirip, nggak terlalu mirip gitu kan. Hmm. Tapi ya udahlah, ini mendekati nih paling enggak gitu ya. Iya, Iya 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 iya. Dan akhirnya dari situ belajar gitar, terus SMP, SMA akhirnya belajar bikin lagu ya, Bang Genta ya.
Tepatnya kalau yang bikin lagu itu di zaman perkuliahan. Oh, Kalau perkuliahan. sem ya, kalau di SMA masih mainin lagu orang gitu. Cover-cover gitu ya. Tem- Ya, Oke, itu tampil-tampil di festival-festival gitu juga Bang Genta apa gimana? ya tampil festival juga, Hmm. Apa megang gitar berarti tetap gitar gitu. sampai sekarang? Kalau sekarang tetap gitar, namun kan terkadang dalam bikin musik kita nggak Harus nggak ini ya, apa gitu. banyak instrumen Kalau yang harus dipakai ya. kalau terminologinya sekarang kan gitar itu kan medianya kan, musik itu kan dalam pikiran kita gitu. Oh gitu. Nah ini Nah, kita kita mulai bikin musiknya itu nggak nyampe nih nah, pikirannya gimana tuh maksudnya. musik itu dalam pikiran kita misalnya kayak apa, sama analoginya gini, kalau Mm-mm. kita nulis kan ada sebuah tema besar yang kita punya, Mm-mm. itu akan kembangin gitu. Oke. Sama dengan musik, ketika kita punya untayan melodi gitu kan, Mm-mm. untayan nyanyian, itu yang akan kita bikin. Oke. Kita berpikir nanti kita mediumnya apa gitu, jadi Hmm. nggak gitar aja gitu. Oke. Jadi kayak kita harus tahu juga ya, ini instrumen yang cocok untuk menghasilkan bunyi yang kita pengen itu yang kayak gimana ya, gitu ya, Bang Ya, Genta ya. benar, karena kalau kita sebagai komposer kita harus melepaskan diri kita sebagai Hmm. contoh saya gitaris gitu. Oke. Saya harus melepaskan diri Oh saya gitu. dari saya sebagai gitaris, saya harus apa, mengambil posisi sebagai komposer gitu. Yang bebas memilih alat musik apa aja gitu ya. Benar. Oh wow. Berarti ngulik semua alat musik dong. Aku satu aja susah. Tepatnya kalau dalam produksi musik sekarang kita tidak selalu harus menguasai musik itu sendiri gitu kan. Gimana Dalam tuh? dalam produksi musik sekarang Hmm. sudah dikenal yang dengan namanya virtual instrumen gitu. Oh iya, benar benar benar. Nah, Jadi walaupun gak bisa main alat musik tertentu, tapi bisa menghasilkan bunyi yang sama dari alat musik itu juga bisa ya, Bang Genta ya. bisa. Iya, iya. Bahkan Namun dari, kan mm, yang paling penting adalah komposisinya itu sendiri. Sama iya kayak benar. orang dulu bikin apa, contoh musik, kalau kita ambil salah satu contoh musik musik klasik itu atau karya Mozart itu kan, Mm, itu kan musiknya secara komposisi itu kan ditulis dan dimainkan oleh artisnya gitu kan. iya. Nah, jadi analoginya seperti itu gitu. Kita Hmm, bikin dan tulis musiknya gitu. oke. Namun sekarang kan dalam dunia produksi kita tulis sendiri musiknya di workspace, digital audio workstation gitu. Hmm, jadi apa lebih simpel prosesnya sekarang maksudnya gitu ya? Lebih, kalau prosesnya lebih simpel. Hmm. Namun pencarian idenya itu sama sama lamanya gitu, sama Sama lamanya susahnya ya, gitu. ya benar benar benar. Karena juga kita pekerjaannya dari dulu yang namanya kompos musik itu ya sama-sama mengatur komposisi tadi ya, Bang Genta ya. Iya, Iya benar. benar-benar. Walaupun nanti bunyi-bunyinya bisa dihasilkan bukan dari alat musik juga, dari benda-benda sehari-hari pun juga bisa gitu ya, Bang Genta ya. Bisa, bisa. Nah, Wow, itu mengagumkan sekali sih. Maksudnya dari bunyi-bunyian yang kayaknya nggak ada keteraturan nadanya di situ, tapi di tangan komposer musik bisa jadi sesuatu gitu. Terakhir tuh yang aku lihat tuh di ini deh di YouTube ada siapa tuh Charlie Puth ya, yang di sebuah talk show ya Bang Gentan tahu video itu nggak? Dia iya, kayak mukul apa botol gitu terus tiba-tiba jadi sebuah lagu dia tambahin drum ditambahin bass tiba-tiba jadi keren aja gitu. Nah itu gimana caranya bisa kayak gitu ya, itu pasti butuh proses yang lama juga iya, ya Bang Genta ya. iya. Kalau menghasilkan sebuah bunyi itu bisa kita olah menjadi sebuah komposisi itu, Hmm, apapun medianya. oke. Tergantung ini ya, sense of musik tadi lagi ya Bang Genta ya. Iya. Heeh. Oke. Menarik obrolannya di malam hari ini, sanak pandangnya. Tapi kita break dulu ya. Sanak pandangnya yang ada di rumah juga yang lagi nonton di YouTube sama Bang Genta. Nanti kita kembali lagi Bang Genta ya. Oke, siap. Oke, siap.
Dan sanak pandanga, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. (92,4) Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. (92,4) Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. (92,4) Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut.
Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran.
FM RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Masih di Minang Kreatif di malam hari ini, Sana Pandanga, dan kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Genta Haramain. Dan Bang Genta, tadi kan katanya dulu tuh ya udah deh main musik atau kenal musik, ya udah kenal gitu aja, nggak terpikir sama sekali untuk jadi seperti sekarang ini. Nah, momennya di mana waktu itu Bang Genta akhirnya memutuskan untuk jadi berkecimpung lebih di dunia musik, bahkan bukan cuma sebagai musisi aja, tapi sebagai komposer musik gitu. Oke, abis SMA itu kan kebetulan ikut tes di salah satu perguruan tinggi seni gitu. Oke. Di sana baru ketemu teman-teman yang memang sangat kompetitif dalam bermusik gitu. Jadi lingkungan tersebut yang pertama sekali yang men-trigger keinginan untuk lebih jauh untuk bermusik gitu. Oke, jadi karena SDM-nya juga gitu kan. Karena keterima di kampus seni gitu akhirnya Bang Genta. Iya, benar sekali. Kalau dulu nggak keterima di kampus seni, pasti nggak juga. Ya kebetulan yang diambil cuman kampus seni gitu kan. Oh, yang diambil emang udah memutuskan dari pas SMA gitu ya, mau milih jurusan kuliahnya di kampus seni gitu ya, Bang Genta ya? Iya, benar. Oke. Berarti emang udah memutuskan dari SMA gitu, nggak kepikiran ngambil jurusan lain waktu itu Bang Genta? Apa gimana? Enggak. Kenapa? Enggak mikirin yang lain gitu. Karena memang Sesuka itu ya? Sesuka itu, dan memang waktu itu memang lagi aktif-aktifnya gitu. Aktif ngapain? Aktifnya ngulik-ngulik musik gitu mah. Oh Terutama gitu. gitar gitu kan. Pertama gitar ya? Mm-mm. Oke, jadi kayaknya perlu juga nih dipelajarin ilmunya secara yang benar, itu ilmunya kayak gimana gitu ya. Itu yang ada di pikiran Bang Genta mungkin waktu itu ya. Benar sekali. Karena di waktu sebelumnya itu kan hanya otodidak gitu. Iya benar. Nggak ikut les-lesan, nggak ikut hanya mengandalkan intuisi dan pendengaran aja gitu. Iya. Kan apa yang dengar gitu, apa yang diketahui aja gitu. Benar, nggak ada yang triggernya ya. Nggak ada validasi ini yang dikerjain benar apa enggak gitu ya. Iya benar. Oke, akhirnya kuliah di kampus seni, ngambil jurusan itu kan kita bisa milih ya Bang Genta ya, mau fokusnya di apa, di musik atau di seni rupa kan juga bisa ya. Di musik. Oh, di musik. Oke. Dan selesai dalam waktu yang cukup juga, yang pas juga maksudnya waktu itu, Bang Genta, apa gimana? Bisa dibilang pas gitu. Karena memang kurun waktu lebih kurang tuh 4 tahun 3 bulan lah gitu. Kalau di kampus saya itu kan periode wisudanya ada beberapa kali gitu kan. Jadi pas lah waktunya gitu ya. Dan bahkan nggak cuman sampai di S1 aja, bahkan lanjut S2. Kayaknya emang ingin mendalami banget begitu ya Bang Genta ya. Satu lagi karena memang dalam bermusik itu lingkungan sangat mempengaruhi gitu. Oke, emang lingkungannya Bang Genta gimana? Sampai akhirnya mendukung banget nih untuk Bang Genta melanjutkan pendidikannya di bidang musik. Kalau lingkungan kehidupan seni itu biasanya itu kan kompetitif dan memang gairahnya lebih tinggi di lingkungannya gitu kan. Terus? Dari diskusinya, mulai dari kompetitifnya. Jadi memang secara lingkungan, dalam lingkungan seni itu bergairah gitu. Berkembang ideologi, berkembang kreativitas itu. Karena jadi, setiap orang gimana Bang Genta? Jadi kan kreativitas itu kan akan selalu ada bahannya, ada materinya gitu ya, bisa diambil untuk kreatif gitu.
Oke. Jadi misalnya teman kampus nih punya sebuah ekspresi musik. Nah, kita juga bisa memberikan apa ya, respon terhadap seni yang dia tampilkan juga dengan kesenian musik juga gitu ya, Bang Genta ya. Bisa juga seperti itu. Oke. Jadi akhirnya ya selalu timbul keinginan untuk mendalami lebih dalam lagi dan ya udah akhirnya lanjut S2 juga ya. S2-nya di musik juga berarti Bang Genta ya. Benar. Apa sekarang berarti gelarnya kalau Bang Genta itu Master of Music? MSN, Apa? Master Seni. Oh, Master Seni. MSN. MSN ya. Wow. Ya. Master Seni di bidang musik. Nah, kalau kamu belajar musik sama Bang Genta, itu udah bisa jadi dosen ya, Bang Genta ya? Kalau secara apa? Kalau secara akademik Hmm? bisa dibilang bisa. Oke. Kepikiran jadi dosen nggak, Bang Genta? Sekarang Ah, sekarang udah jadi dosen. jadi oh sekarang dosen. Ya, aktivitas selain bermusik gitu. Oh gitu, iya benar-benar. Di mana? Di Padang, nggak? Nggak di sini, di salah satu kampus swasta di Pasaman aja. Oke. Sambil ini ya mengembangkan potensi anak muda di Pasaman ya, Bang Genta ya. Bisa dibilang seperti itu. Karena memang di Pasaman pun ada ekosistemnya juga gitu. Oh, ada ya? kesenian. Oke, siap. Nah, Bang Genta kan juga yang namanya dari dulu berkecimpung di dunia musik, pasti produk yang dihasilkan juga berbentuk musik gitu ya, Bang Genta ya. Dan sekarang lebih fokusnya ke apa? Musik instrumen ya, Bang Genta ya. Ya, lebih fokusnya ke ilustrasi musik, Hmm. skor. Jadi pada intinya lebih banyak membuat musik yang sifatnya yang bukan lagu gitu, lebih banyak bikin musik instrumental kalau istilah praktisnya gitu. Oke. Emang ada orang yang secara khusus gitu mau mendengarkan musik instrumental, Bang Genta? Kalau bicara apresiasi audiens itu Hmm. dengan kemajuan zaman saat sekarang ini gitu, karya kita bisa lebih luas Hmm. dan sampai kepada para apresiator gitu. Oke. Jadi kalau kita berpikir bahwasanya musik ini bisa sampai, Hmm. itu bisa dengan waktu itu bisa sampai kepada para penikmatnya, karena akan selalu ada gitu. Oke, ya benar. Selangka apapun itu ya, genre musiknya pasti ada aja orang yang suka ya, Bang Genta ya. Ya benar. Termasuk jenis musik instrumental ini atau lebih apa? Lebih umumnya itu musik instrumental berkolaborasi misalnya dengan jenis kesenian yang lain, dengan film misalnya gitu ya, Bang Genta ya. Iya. Oke. Berarti musik-musik yang Bang Genta bikin sekarang ini apa? Musik-musik untuk film atau ya emang sebagai sebuah musik instrumental aja dia berdiri sendiri atau gimana? Yang saat ini dibikin ada yang buat skor buat film, ada Oke, yang memang wow. instrumental juga ada. Hmm. Intinya saat ini untuk produksi musik pun cukup beragam gitu. Cukup beragam ya. Yang saya bikin gitu. Oke, berarti ada berbagai macam lah untuk scoring film, scoring musik di sebuah film juga Bang Genta aktif ya sekarang ya. Aktif. Oke, itu di film apa, Bang Genta? Film-film lokal atau yang udah nasional nih levelnya nih? Ini ada yang lagi digarap, salah satu dari novel gitu, dari Oke. novel terkenal juga, kalau nggak saya itu mungkin saya sebut pengarang novelnya aja gitu, Makmur Hendrik gitu. Makmur Hendrik. Iya. Oke. Sekarang lagi tergabung dengan beberapa teman-teman yang dan tim yang lagi garap itu gitu. Oke, novelnya mau dijadiin film ya berarti ya? Menjadiin film. Oke, siap, menarik. Ini kapan dan di mana nanti masyarakat bisa menyaksikan karya atau apa ya kerjasama Bang Genta dan tim dan juga semua pihak yang terlibat dalam film itu? Ini masih dirahasiain gitu. Oh, dirahasiain. Masih ada beberapa yang di riset gitu. Oke. Data-data buat filmnya gitu.
Siap-siap, kita tunggu deh nanti ya. Tapi akan ada update-nya di mana nanti, di Instagramnya Bang Genta ada mungkin nanti? Ya, nah di Instagram ada, prosesnya pun ada di Instagram juga ada beberapa, saya masih save di story gitu. Oke, tinggal tunggu waktunya nanti kapan bisa dipublish ya. Iya. Siap-siap. Tapi yang udah bisa di di reveal project-project pribadi mungkin yang mau dirilis dalam waktu dekat Bang Genta, musik instrumen ya emang menuangkan hasrat sebagai seniman aja, ini mau nggak mau harus jadi nih gitu. Sekarang lagi ada yang bikin sesuatu nggak Bang Genta? Kalau yang sifatnya itu katarsis itu sudah dirilis 2 album sebelumnya di platform digital. Oke. Sekarang ini masih nabung-nabung gitu. Nabung-nabung Mau jadi album lagi? koleksi. Kalau tracknya cukup ya jadi album gitu. Oke, wow. Tapi nggak ada deadline waktu gitu kan. Iya, benar. Nggak ini ya, nggak terikat waktu juga ya, kapan pengennya nanti kayaknya udah dirasa cukup ya udah rilis gitu ya Bang Genta ya. Iya. Oke. Ini bentuknya musik instrumental juga atau apa? Yang udah rilis 2 album itu, keduanya itu instrumental gitu. Wow. Itu di berbagai platform udah ada ya, di YouTube, Spotify segala macam udah ada ya. YouTube, Spotify, iTunes juga ada. iTunes juga ada. Nah, yang baru akankah ada lagu yang pakai lirik gitu misalnya Bang Genta? Sejauh ini nggak ada. Nggak ada Ada- yang pakai lirik gitu. Ada keinginan nggak untuk ke arah sana nanti? Siapa tahu Bang Genta tiba-tiba nyanyi gitu kan, orang jadi kaget juga kan, yang selama ini instrumental aja terus sekarang ada lirik dan Bang Genta nyanyi. Bisa jadi Bang, karena memang dalam kreativitas bermusik itu dinamis kan. Dinamis, benar. Iya. Mengikuti alurnya gitu. Nggak menutup kemungkinan juga ya. Iya, benar. Iya, Nggak benar. menutup kemungkinan juga. Iya, tapi Bang Genta suka nyanyi. Eh, Lebih senang bikin musiknya. Oke, kalau bisa bikin musiknya mungkin nanti kalaupun Bang Genta nggak nyanyi, mungkin kolaborasi mungkin dengan musisi lain ya. Musiknya Bang Genta yang kompos, terus mungkin dari segi liriknya bisa dibantu juga, tapi yang nyanyi orang lain mungkin bisa jadi ya, Bang Genta ya. Bisa. Oke, siap. Tapi apalagi nih, rencana-rencana ke depan Bang Genta ada mungkin yang belum tercapai sebagai seorang musik komposer? Saat ini rencana ke depan masih tetap bikin karya gitu. Masih tetap bikin karya, masih tetap ngulik gitu kan. Sampai sekarang masih tetap ngulik gitu. Masih Oke. sering dengar hal musik-musik yang baru-baru gitu. Memasukkan unsur-unsur ini juga nggak, alat musik tradisional juga nggak sih Bang Genta dalam karya-karyanya? Yang beberapa track yang udah dirilis juga ya gitu. Ada ya? Saya bikin musik itu menggunakan medium musik tradisi juga gitu. Oke, siap. Karena itu juga salah satu pembudidayaan atau pelestarian budaya. Identitas. Iya, benar. Kalau nggak lewat kayak gitu nanti bisa-bisa hilang ya Bang Genta ya. Kalau nggak digunakan dalam berbagai produk seni gitu dan budaya, ya kita sebagai pemilik tentunya juga sayang banget nanti ya kalau sampai kebudayaan di Pasaman atau Minangkabau secara umum jadi hilang aja gitu ya Bang Genta ya. Itu identitas kita kan. Identitas. Originalitasnya itu. Bener. Itu yang membedakan kita dengan daerah-daerah lainnya. Tapi thank you banget Bang Genta udah cerita banyak soal kompos musik. Mungkin jadi inspirasi juga bagi siapapun yang emang suka suatu hal, itu nggak ada salahnya untuk ditekunin ya Bang Genta ya. Siapa tahu bisa jadi sesuatu di masa depan. Sukses terus buat project-projectnya Bang Genta, dan kita tunggu nanti juga di filmnya yang Bang Genta scoring musiknya Bang Genta itu ya, Bang Genta ya. Siap. Juga karya-karya lainnya nanti. Bang Genta selamat malam dan selamat beraktivitas lagi. Kita pamit. Assalamualaikum Bang Genta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia obrolan kita Sanak Pandangnya sama Bang Genta di Pasaman di malam hari ini, seorang musik komposer. Dan seru banget bagi kamu yang ngikutin tadi ya,
Bang Genta yang awalnya emang udah terpapar musik sejak kecil gitu, jadi bisa mempelajari musik lebih banyak lagi dan akhirnya sekarang jadi komposer musik. Kamu juga mungkin dengan bidang kamu bisa melakukan hal yang sama juga. Saksiin terus Minang Kreatif setiap hari Rabu jam 8 malam Sanak Pandanga, dan tetap bersama kita di Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.